Baik, pada sesi pertama ini kita akan coba membahas mengenai cloud computing dari kacamata perkembangan teknologi cluster, grid, dan cloud approach, tapi sebagai approach ya, atau pendekatan atau metodologi delivery teknologi. Nah, dari pembahasan poin pertama nanti ini kita akan coba membahas kenapa kemudian cloud computing itu bisa promising ya. Kalau kita lihat sedikit beberapa saat yang lalu, di sekitar tahun-tahun awal 2000-an itu cloud computing sempat naik gitu ya, menjadi sesuatu teknologi yang masa depan, futuristik, promising begitu, tapi kemudian agak turun gitu ya, agak turun. Nah kemudian momen pada akhir-akhir tahun ini kemudian naik lagi. Nah ini juga menjadi menarik karena itu membuktikan bahwa salah satu keunggulan dari cloud computing adalah dia relatif teknologi yang sustain ya, atau jangka panjang gitu ya. Meskipun naik turun, tetapi dia bisa menyesuaikan dan bisa berkembang dengan situasi kondisi yang ada saat ini di masyarakat atau di suatu organisasi. Nah, saya sudah menyiapkan materi yang akan saya share, dan saya akan share mengenai diskusi itu. Nah, uh, oke, sudah terlihat ya. Baik. Nah, ini apa namanya? Ini adalah pembahasan mengenai apa ya? Sebenarnya cloud computing yang ini pembahasan yang sangat awal yang dulu sempat saya gunakan untuk membangun riset awal, yaitu di grup riset Cloud and Grid Technology Working Group-nya UGM atau di cloud.wiki UGM CID, yang kemudian bisa menjadi lebih mantap sekarang di Lab SKC gitu ya. Nah, saya sedikit memulai diskusi kita itu dari satu poin ya. Nah, satu poinnya adalah ini. Nah, kita menyikapi bahwa apa ya, perkembangan teknologi itu biasanya dipush oleh sesuatu yang sifatnya kebutuhan dari teknologi itu sendiri. Tetapi sebenarnya teknologi itu hadir, kalau dalam kacamata saya ya, dia hadir untuk di tengah-tengah suatu problematik di masyarakat yang kemudian bisa menyelesaikan banyak permasalahan di situ. Nah, kata kuncinya sebenarnya ini yang ingin saya sampaikan, yaitu memaksimalkan sumber daya dan juga meminimalisir resiko yang terjadi. Nah, dalam konteks teknologi kita sering melihat bahwa sumber daya teknologi seringkali menjadi terbuang percuma ketika organisasi atau suatu perusahaan misalnya itu menginvestasikan begitu banyak apa namanya itu sumber dayanya untuk investasi IT, tapi sebenarnya menjadi apa namanya menjadi mubazir begitu ya kalau bahasa mudahnya. Nah, seringkali kita melihat storage mangkrak gitu ya, server juga tidak terutilisasi dengan baik, dan mungkin banyak sekali idle capacity yang terjadi gitu. Nah, hal itulah yang sebenarnya kita hindari. Nah, sehingga sebenarnya kehadiran cloud computing seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya itu adalah benar-benar kita memaksimalkan resource yang ada. Nah, ini menjadi salah satu yang terpenting. Apalagi kita di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita menghadapi situasi yang cukup beragam seperti yang diilustrasikan di slide ini ya. Jadi bagaimana kita bisa beradaptasi dengan disaster, memaksimalkan potensi sumber daya yang kita punya, dan juga mungkin menyelesaikan problematika klasik di Indonesia ya. Jadi negara kepulauan Republik Indonesia. Nah, itu bridging untuk antar pulau, misalnya bridging antar daerah untuk mempercepat laju diseminasi informasi, misalnya itu menjadi sangat penting. Nah, itu salah satu yang harus kita mulai punya pola pikir ya. Dan ini saya juga mengajak pada rekan-rekan, baik mahasiswa di S2 atau S3, itu mulai untuk punya opsi ya pemikiran bahwa kita melakukan riset di teknologi, di program kita di ilmu komputer, itu tidak sekedar hanya mencoba atau mengeksplorasi apa namanya, mengeksplorasi algoritma atau pendekatan komputasi yang kita tertarik di dalamnya, tetapi bagaimana jika itu dipush untuk bisa hadir sebagai solusi di masyarakat. Nah, jadi semacam itu. Jadi dulu sempat saya di-trigger kalau saya mendalami teknologi cloud computing, terus kemudian apa kira-kira yang bisa kita hadirkan di masyarakat, terutama di Indonesia, untuk kemudian bisa solving the problem gitu ya. Dan itu juga menjadi menarik. Nah, kemudian yang poin kedua adalah kita juga punya isu teknologi. Nah, isu teknologi ini agak berbeda
Karena kita punya isu teknologi waktu itu adalah munculnya, ini menurut saya dua gambar, satu gambar expanding universe, satu lagi adalah transient data begitu. Ini yang dipromot oleh John Gans dari seorang Chief Research Officer di IDC. Ini yang kemudian ini menjadi apa ya, momentum, dengan di trigger ini kemudian orang menjadi berpaling gitu perhatiannya bahwa dalam teknologi itu kita berhadapan dengan isu data yang seperti ini. Nah, jadi yang pertama adalah kita menghadapi yang namanya expanding universe istilahnya. Nah, dari sisi teknologi, dari sisi kemampuan, kemudian juga storage itu semuanya eksponensial sekarang. Jadi kita melompat gitu, banyak lompatan-lompatan teknologi yang harus dihadirkan sehingga infrastruktur pendukung teknologi yang apa ya, yang apa istilahnya itu yang baseline atau yang infrastruktur base itu menjadi sangat sangat apa ya, sangat sangat penting, dan itu menjadi salah satu concern yang di apa ya, yang dicari dari perkembangan teknologi itu sendiri. Seperti kita lihat sekarang, jargon industri 4.0 juga menyebabkan cloud computing kemudian berubah bentuk menjadi lebih masif ya, lebih scalable. Nah, isu kedua adalah ini ya, transient information. Ini juga menjadi menarik karena grafik ini menunjukkan bahwa kemampuan available storage ya untuk menyimpan data secara fisik ya di dalam fasilitas komputasi kita itu tidak bisa mengikuti perkembangan data atau informasi yang memungkinkan, dengan catatan bahwa ini menyimpan fisiknya benar-benar one to one begitu ya. Tetapi sehingga memunculkan model apa ya, model penyimpanan data yang sifatnya harus terdistribusi dan lainnya. Dan konsekuensinya tentu saja nanti di model data processing-nya juga kemudian menjadi pertanyaan. Nah, jadi ini menjadi salah satu apa penting yang harus kita perhatikan. Cloud computing juga tidak bisa, atau sistem terdistribusi ya secara pure tidak bisa selfish juga hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi juga bagaimana dia berusaha untuk tanda kutip itu apa istilahnya itu mencoba untuk meminimalisir ya, resiko misalnya kerentanan terhadap akhirnya karena kita kebanjiran data tidak bisa diolah dan seterusnya. Nah, ini salah satu yang menjadi titik krusial. Nah, ini menjadi sangat penting karena di apa namanya, digital universe ini berkembang sangat luas ya, sangat besar. Kemudian nanti informasi juga makin kencang, dan kemudian preservation ini menjadi juga penting. Jadi kepentingan untuk menyimpan data dalam jangka waktu yang lama, gitu ya. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan lagi adalah bahwa pada beberapa terakhir ini perkembangan teknologi di cloud misalnya itu digunakan benar-benar untuk membantu suatu organisasi itu untuk menyelesaikan permasalahan real. Jadi misalnya cloud itu menjadi backbone untuk menjalankan simulasi atau menjalankan suatu komputasi yang spesial khusus gitu ya, bisa berbasis machine learning atau mungkin yang lain yang memang itu orientasinya untuk apa istilahnya itu untuk memudahkan kita memitigasi suatu case tertentu. Nah, sama yang saat ini saya kerjakan, mungkin nanti pada pertemuan terakhir saya akan sampaikan, kita coba juga menggunakan cloud gitu ya untuk kemudian kita memitigasi persebaran COVID-19 misalnya di Indonesia sampai sekarang. Misalnya seperti itu. Atau untuk cloud untuk menjadi backbone komputasi awan untuk early warning system. Nah, secara kontekstual sebenarnya teknologi cloud ini juga sangat cocok ya untuk negara-negara atau lokasi-lokasi yang memang membutuhkan integrasi antar wilayah. Yang dalam hal ini wilayah memang terbagi. Wilayah ini bisa geografis fisik atau bisa juga yang sifatnya itu logik ya. Jadi sistemnya terpisah-pisah atau mungkin belum terintegrasi, datanya scattered ada di mana-mana. Nah, itu menjadi salah satu yang menjadi titik krusial. Nah, sehingga pertanyaannya adalah mungkinkah cloud teknologi itu menjadi enabler dari penerapan tadi teknologi yang
berorientasi pada apa namanya itu penyelesaian suatu problematika masyarakat tertentu. Nah, kemudian poin ketiga adalah tentang kita punya fakta tentang data ini. Jadi saya dulu punya riset kecil waktu tahun 2009-2010 itu di Malaysia waktu itu saya inisiasi project namanya adalah project. Nah, ini adalah cloud storage development begitu yang dikhususkan tapi untuk preservasi. Nah, kenapa? Karena waktu itu kita concern bahwa data itu harus disimpan dalam jangka waktu yang lama. Nah, jadi dalam konteks big datanya itu adalah big datanya itu apa namanya big datanya itu bukan menyimpan file yang banyak, tapi lebih ke arah malah bagaimana menyimpan dalam jangka waktu yang lama. Nah, itu yang menjadi perhatian. Nah, sehingga ternyata saya menemukan pada waktu itu fakta bahwa data itu di beberapa industri itu memang diatur secara ketat oleh standar industri masing-masing untuk bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama. Nah, bayangkan jika ini terjadi, maka kita nggak mungkin mengandalkan arsitektur data storage yang selama ini kita kenal, gitu ya. Tapi harus move bahkan ke cloud, bahkan ke big data yang sekarang kita kenal. Nah, ini sebagai contoh di healthcare itu ada standar namanya OSHA yang meminta kita untuk menyimpan yang namanya medical record itu selama minimal 30 tahun misalnya. Kemudian di farmasi itu bahkan lebih lama, 50 sampai 100 tahun begitu ya. Kemudian di finansial itu ada sekitar 70 tahun, bayangkan. Jadi semacam itu. Kemudian di aerospace itu bisa sampai 30 tahun dan di petroleum atau di oil and gas itu 50 tahun. Nah, jadi waktu itu Bedala Project ini kita inisiasi untuk khususnya di petroleum waktu itu, karena waktu itu saya dapat riset funding dari perusahaan energi nasionalnya Malaysia, gitu ya. Jadi ini juga menjadi poin terpenting. Nah, apalagi sekarang kan dunianya data ya. Jadi sekarang semua industri berlomba-lomba punya standarnya masing-masing yang final menyebabkan kita memang harus punya kemampuan untuk memanagenya dengan baik. Nah, tiga isu tadi ya, isu penyelesaian problematika di tengah-tengah masyarakat, kemudian isu mengenai isu teknologi ya, baik itu data exploiting dan juga data transient, kemudian mungkinkah memunculkan teknologi-teknologi enabler apa tidak dan fakta data, inilah yang mendorong perubahan. Jadi dari teknologi. Jadi secara secara tidak langsung ini saya ingin menyampaikan bahwa memang cloud teknologi bukan sekedar hanya dipush oleh kebutuhan bisnis ya, tetapi memang ada kepentingan tadi 4 poin di awal yang saya sampaikan yang itu yang menyebabkan kita harus move ke sana. Nah, atau dalam kacamata yang lain, saya sempat mencoba menuliskan tapi belum jadi. Jadi bagaimana sebenarnya cloud adoption framework yang baik begitu ya. Jadi itu semacam framework untuk membantu organisasi yang bisa menyatakan bahwa oke, saya memang harus pindah ke cloud. Nah, itu parameternya ada di 4 tadi ya. Jadi apakah ada problematika real yang kita punyai yang harus di-solve, kemudian yang kedua apakah kita punya isu teknologi terkait dengan data, terutama di data storage. Dan kemudian yang ketiga adalah kita membutuhkan teknologi enabler yang lebih masif apa tidak, gitu ya. Dan terakhir adalah kita punya requirement terhadap standar data apa tidak. Nah, itu menjadi pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan memunculkan kebutuhan terhadap cloud computing. Nah secara umum sebagai parallel computing. Jadi intinya parallel computing bukan dalam konteks cluster atau apa, jangan bicara itu dulu, tapi parallel computing as it is. Konteksnya adalah intinya adalah integrasi ya. Jadi paralel itu dalam konteks yang dimaksud adalah integrasi. Dan kemudian bisa melakukan proses-proses yang sifatnya
real time. Nah, jadi ini menjadi poin penting juga bagaimana kita memahami realnya cloud computing itu seperti apa. Nah, kemudian ada juga requirement khusus dari sisi operasional ya. Jadi ini siap dalam beberapa menit gitu ya, dapat mengakomodasi kebutuhan pengguna, misalnya kemudian mengeluarkan sesuai dengan biaya ya, atau lebih suka disebut sebagai pay as you go gitu ya, di cloud itu yang paling terkenal. Nah, untuk biaya komputasi yang akan digunakan dan juga menghindari emergency cost ya, misalnya terjadi kegagalan sistem. Nah, sebenarnya kalau kita lihat, itu ada beberapa definisi yang lebih formal. Ini yang paling legend gitu bahasa saya, itu dari NIST 2010 ya. Jadi dalam konteks ini kemudian kita menyebut sebagai cloud computing itu ya model. Jadi bukan hanya teknologi semata, tapi ini model. Model itu bisa metode, pendekatan, approach gitu ya. Bisa framework dan desain begitu, arsitektur yang convenient dan sifatnya itu on demand ya. Jadi sifatnya itu sesuai kebutuhan begitu atau sesuai request kalau bahasa lebih teknis. Yang tetapi di dalamnya itu kita mencoba mengenkapsulasi semua computing resources yang berupa network, server, storage, application dan service itu menjadi share pool ya. Jadi share pool itu dikumpulkan tapi kemudian di share. Jadi kayak gitu. Tetapi tentu saja dengan minimal manajemen effort ya, dan kemudian nanti bisa dideploy dengan berbagai macam cara. Jadi semacam itu. Nah, ini yang menjadi definisi yang formal yang sempat dirumuskan, tetapi sekarang definisi ini tentu saja mendapat challenge ya, mendapat challenge dari apa istilahnya itu frame definisi yang lebih luas, misalnya munculnya big data cloud atau Internet of Things cloud dan seterusnya. Nah, apalagi sekarang juga muncul yang namanya cloud security dan lain sebagainya. Jadi definisinya makin gemuk, makin besar. Nah, pada titik tertentu saya lebih sepakat mengatakan bahwa definisi ini bisa diserahkan kepada masing-masing individual tergantung dari mana kita berpijak. Jadi gitu. Jadi kalau saya karena saya dari awal ada di ranah cloud tapi di slicing yang di approach ini saya lebih convenience dengan tadi yang konsep share pool tadi ya atau mengkonfigurasi computing resources untuk bisa dibagikan. Jadi semacam itu. Nah, ini menjadi salah satu cara kita mendefinisikan. Nah, yang menarik lagi adalah definisi ini tidak hanya berhenti di sini, tapi nanti kita setelah ini akan membahas bagaimana kita melihat secara utuh bangunan cloud computing itu seperti apa. Nah, ini yang menjadi nanti akan menjadi pembahasan di subsesi berikutnya. Ini saya stop dulu sebentar.